Connection established. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya semangat ya, coba semangat pagi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya anak-anakku berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Ya, oke. Anak-anak bisa. Sebelum belajar mengajar, doa mulai. Berserah kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, karena hari ini anak-anakku hadir semua di sekolah. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, coba anak-anakku pilih dulu lagu apa yang mau dinyanyikan hari ini. Oke, hafal semua? Oke, kita menyanyi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Ya, tepuk tangan semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang coding dan kecerdasan artifisial, kita mau bermain game dulu yang nantinya akan berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari. Jadi ketika nanti bermain game, anak-anakku simak ya langkah-langkahnya apa tadi yang saya lakukan. Nanti ketika Ibu Guru menjelaskan tentang materi coding dan kecerdasan artifisial, anak-anakku akan kita kaitkan dengan permainan yang kita lakukan tadi, ya. Oke, sudah siap semua bermain game? Ada 3 permainan yang akan dilakukan secara beruntun dan sistematis. Nah, misalkan game yang pertama ini adalah game estafet memindahkan ini. Nanti kalian memindahkan ini dengan caranya seperti ini. Ambil, baru ini pindahkan ke belakang. Yang di belakang menangkap. Kalau jatuh, ulang lagi dari depan. Nah, kemudian setelah itu ada game yang kedua, mengisi ini, mengisi bentuk pola. Ini ada titik-titik yang harus diisi. Ini gambar apa ini? Ini. Darat. Kemudian
Kemudian ini. Nah, terus kira-kira titik-titik ini di mana? Lingkaran atau kotak? Nah, seperti itu nanti. Kemudian ada lagi lingkarannya. Di sini ada apa lagi di sini? Nah, sudah paham? Nah, ini nanti ibu akan simpan di sini. Jadi setelah selesai mengerjakan estafet, habis temannya di belakang, langsung mengerjakan itu. Nah, kelompok di sini, kelompok 2 di sini. Nah, kemudian setelah selesai mengerjakan itu, yang tadi pola lari mengerjakan ini. Ini ada temukan jodoh. Ya, tahu. Sudah tahu ini pasti tahu? Ya, lihat-lihat pasti tahu. Ya. Nah, oke. Jadi kelompok 1 ini kelompok 2. Oke. Nah, ketika selesai itu langsung lari di sini ya. Nah, oke. Jadi ini kita akan berlomba mengerjakan game. Dan nanti pemenangnya langsung angkat tangan. Selesai. Berarti dia yang menang. Sudah paham langkah-langkahnya? Dimulai dari apa dulu dan diakhiri dengan yang mana? Sudah paham? Oke. Jadi anak-anakku, ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang di sini mau ke sana, ini kelompok 1. Ananda, Lutfi, Atira sama Fitri. Kemudian kelompok 2, Andika, Adam, Nurhasisa sama Elsa. Oke. Semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Jadi barisan kelompok pertama ambil barisan di sebelah sini. Di sini nanti ya. Jangan dulu ambil barisan. Nanti ketika disuruh bilang mulai. Terserah siapa yang mau di depan, siapa yang mau di belakang. Intinya adalah kalian mengerjakan game ini dengan cepat. Siapa yang paling cepat selesai berarti dia pemenangnya. Nah, oke. Ini. 1. Sudah paham semua? Sudah? Oke, untuk konsentrasi. Mulai.
mata pelajaran kita pada semester 1 dan semester depan nanti. Nah, ini masuk menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu mengenali prinsip-prinsip komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, apalagi abstraksi, dan berpikir algoritmik melalui kegiatan kehidupan sehari-hari. Coba anak-anakku, ibu guru tanya dulu, kalau di dalam di Benanta ada yang tahu apa itu coding? Tidak ada sama sekali terbenak di dalam otak apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Padahal ini sehari-hari kita pegang, kita lihat dan kita lakukan. Coding. Coba kalian, ini gambar apa ini? Ini nih. Ini gambar apa ini? Robot. Coba kalian pikir-pikir gini. Hah? Berkaitan dengan robot. Apa lagi? HP. Apa lagi? Apa lagi? Komputer. Jadi ini coding dan kecerdasan artifisial ini berkaitan dengan kode atau program atau apa? Pemrograman. Nah, ini pengertian dari coding dan kecerdasan artifisial. Coba baca. Coding adalah apa? Proses penulisan instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer sudah dibaca pengertian dari coding. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu coding? Coding adalah instruksi atau bahasa pemrograman pada komputer agar dapat menjalankan suatu tugas tertentu. Atau coding dapat dipahami sebagai cara memberikan instruksi secara berurutan dan logis agar suatu alat atau sistem termasuk komputer atau robot bisa mengikuti langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan tugas. Nah, oke. Kalau misalkan kayak robot, misalkan robot ya, ada yang pernah lihat robot? Tidak pernah dilihat di televisi. Kira-kira itu robot bisa tidak tanpa langsung bergerak tanpa dikasih perlakuan? Tidak toh? Nah, jadi itu. Jadi harus dikasih suatu perintah atau instruksi sehingga dia bisa menjalankan tugasnya, menjalankan apa yang diperintahkan. Begitu juga komputer. Kalau ini komputer tidak dikasih perintah, dia tidak akan bekerja sendiri. Nah, itu bahasa tentang namanya coding. Jadi harus ada instruksi yang jelas atau perintah yang jelas agar dia bisa menjalankan tugasnya. Nah, oke, itu tentang coding. Nah, kemudian kecerdasan artifisial. Coba baca ini kecerdasan artifisial. Baca dulu.
kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu kemampuan suatu komputer atau robot untuk melakukan apa? Untuk berpikir, belajar dan melakukan hal-hal seperti manusia. Apa contohnya kira-kira? Komputer atau robot. Coba karena kita kasih masuk. Siapa yang pernah ada kemarin itu yang ada aplikasi menjawab pertanyaan apa namanya? Cici. Kemudian apa lagi? Ada juga namanya Gemini AI. Apa lagi? Ada juga ChatGPT. Nah, tapi yang paling dikenal anak-anak apa? Biasa kalau dikasih Cici, itu yang paling dipahami saat ini Cici. Coba, kalau itu tadi Cici, dikasih masuk saja. Tolong bantu saya jawab pertanyaan ini. Kasih masuk pertanyaannya, otomatis muncul jawabannya. Iya. Nah, itu namanya kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial yang dilakukan oleh komputer atau robot. Kenapa bisa komputer dan robot bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang diperintahkan dia lakukan? Apa? Karena komputer dan robot itu diajari seperti otaknya manusia. Itu yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, oke. Lanjut. Oke, kenapa kita penting berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. Coba, berpikir komputasional itu bisa menjadi seperti detektif pintar. Jadi berpikir komputasional itu seperti detektif pintar. Kamu bisa membuat petunjuk, membuat rencana, dan menyelesaikan masalah secara cerdas. Seperti tadi, ketika kita kasih perintah untuk menjawab pertanyaan, langsung kita kasih jawaban. Nah, itu. Kemudian ada prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah apa? Ini, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pemecahan suatu masalah. Apa contohnya? Misalkan, kalau ada masalah yang besar, kita potong-potong jadi kecil dulu, sehingga lebih mudah diselesaikan. Nah, contohnya, misalkan ingin merapikan kamar tidur tak? Toh, mau perbaiki kamar tidur. Nah, suruh ke orang tua tak, perbaiki kamar tidur tak? Kira-kira apa di otak tak? Langsung membersihkan atau apa? Otomatis kita pikir dulu apa yang mau saya lakukan. Nah, yang pertama itu dipecahkan jadi ada beberapa. Misalkan bersihkan dulu kasur, kemudian melipat baju, kemudian apa lagi? Ya, dikumpulkan itu mainan dan terus menyapu lantai. Nah, itu ketika misalkan toh mau membersihkan kamar, pusing kipas itu apa dulu yang mau kulakukan? Toh? Makanya dipecahi dulu. Oh, apa ya langkah yang harus saya kerjakan dulu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah yang ada. Apa contohnya? Hari ini pakai baju putih selasa dia aku bilagi anak bisa menggunakan pola putih biru merah kuning putih. Nah, itu tadi. Misalkan toh pusing ki, hari Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, Rabu pakai baju apa. Nah, kita umpamakan, kita kasih pola bahwa oh biasanya hari Senin kita pakai baju putih, besoknya lagi kita pakai baju batik, Rabu kita pakai baju pramuka.
kita mengingat terus, oh Senin berikutnya lagi tetap mengulang lagi. Apalagi putih, batik, pramuka. Begitu seterusnya. Paham? Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga ada namanya fokus pada hal penting. Abstraction atau fokus pada hal-hal yang penting. Berpikir abstrak artinya memilih informasi yang penting saja, mengabaikan yang tidak penting. Contohnya misalkan tadi merapikan kamar. Apa kira-kira yang pentingnya dan apa yang perlu diabaikan? Membersihkan kamar, kita hanya fokus membersihkan. Jangan dipikir bahwa oh warna spray warna ini, jendelaku warnanya warna ini. Nggak usah nih, fokus saja pada hal-hal yang penting. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritmik? Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa contohnya? Contohnya tadi merapikan kamar. Kita harus susun strategi apa yang digunakan untuk merapikan kamar ini sehingga selesai. Nah, misalkan yang pertama apa yang kita lakukan? Kalau merapikan kamar, apa yang pertama kita lakukan? Misalkan yang pertama membersihkan dulu kasur. Setelah itu melipat baju. Setelah itu apa lagi? Susun mainan. Setelah itu menyapu lantai. Nah, itu namanya berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, oke, sudah paham tentang berpikir komputasional. Jadi ada 4 tadi ya yang perlu dilakukan ketika kita berpikir komputasional. Nah, itu tadi. Kegiatan kita hari ini itu mengerjakan LKPD secara berpasangan. Nah, contohnya ini sama ini sama yang di sana. Oke, sudah paham? Jadi nanti ada 4 LKPD yang Ibu akan bagikan. Kalian kerjakan secara berpasangan. Nah, ini. Ya, itu tadi ada 4 berpikir komputasional. Itu LKPD yang Ibu bagikan. Proyeknya yaitu kebersihan kelas. Jadi nanti anak-anakku menyelesaikan proyek dengan berpikir komputasional. Karena anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD, silahkan naik mempresentasikan apa yang dikerjakan hari ini. Nah, siapa yang mau naik duluan? Ya, dengar dulu temannya, baru tanggapi. Dengarkan baik-baik. Ya, berpikir dekomposisi. Apa aktivitasnya? Ya, menyusun kursi. Terus?
Algoritmik. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anakku apa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu adalah pembelajaran sebenarnya yang dilakukan setiap hari, yang kita kenal sudah setiap hari, yang kita sudah mainkan setiap hari. Nah, anak-anakku seiring berjalannya waktu, anak-anakku akan paham dan nantinya apa itu coding dan kecerdasan artifisial, karena anak-anakku sudah mengalaminya dan bahkan di zaman ini sudah dilakukan dikerjakan setiap hari. Oke, baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama.